Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari sektor healthcare yang akan menjelaskan mengenai perusahaan yang ada di dalam sektor healthcare. Mengawali usaha sebagai pemilik pemerah susu terbesar bernama Melkri di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri, Bapak Siem Tiemhi dan Ibu Rahmat Sulistyo. Pada tahun 1930, pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Karena berbekal kemahiran Ibu Rahmat Sulistyo dalam mengelola jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan membuka usaha jamu di Yogyakarta. Dan pada tahun 1940, tolak angin dalam bentuk kodokan mulai dipasarkan. Pada tahun 1951, mendirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul, yang berarti impian yang terwujud di Jalan Melaten, Trenggulung, Semarang. Pada tahun 1975, dibentuklah perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul. Sebelumnya berbentuk CV pada tahun 1970. Pada tahun 1997, Sido Muncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Klepu, Kecamatan Bragas, Unggaran. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 21 Agustus 1997. Pada tahun 2000, Sido Muncul meresmikan pabrik baru pada 11 November tahun 2000. Peresmian dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, Dr. Asmad Sujadi, MHA. Pada saat yang bersamaan, Sido Muncul menerima 2 sertifikat yang setara dengan farmasi, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB dan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Pada tahun 2004, Sido Muncul memproduksi lebih dari 250 jenis produk, yaitu seperti tolak angin, tolak linu, kuku Bima Energi, Alang Sari Plus, kopi jahe Sido Muncul, kuku Bima, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2013, Sido Muncul memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulan Sido Muncul juga telah diekspor ke beberapa Asia Tenggara. Pada 18 Desember 2013, Sido Muncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten Sido. Pada tahun 2019, Sido Muncul memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk 274 produk. Sertifikat yang diterima pada 6 Maret 2019 ini terbagi dalam 4 jenis produk, yaitu jamu, suplemen, dan bahan suplemen, minuman, dan bahan minuman, serta permen. Jika dilihat dari rasio keuangannya, Sido terbilang sangat baik. Untuk DER atau Debit to Equity Ratio atau rasio untuk mengukur antara hutang yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh ekuitas perusahaan, Sido memiliki DER sebesar 0,36 kali dan memiliki ROE atau Return on Equity atau rasio untuk melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh modal dalam menghasilkan laba. Sido memiliki ROE sebesar 17,1% dan memiliki aset untuk total aset hingga akhir Juni 2021 sebesar 3,59 triliun dan liability atau total kewajiban sebesar 1,07 triliun. Laba bersih Sido yaitu sebesar 501.586 juta dengan pendapatan, aset dan hutang yang dimiliki Sido menghasilkan harga wajar sebesar 469 dan harga saham 790 sehingga MOS atau margin of safety yang dihasilkan sebesar 46%. Jika dilihat dari MOS atau margin of safety, perusahaan Sido memiliki MOS lebih dari 30%, sehingga perusahaan Sido layak diinvestasikan karena memiliki margin of safety yang cukup baik.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PYFA. PT Pyridam Pharma Tbk berdiri pada tanggal 27 November 1976, berlokasi di Cianjur, Jawa Barat. Didirikan oleh Mr. Sarki Kosasi dan Dr. Kartini Raharjo, PYFA bergerak dalam bidang produksi, pengembangan obat-obatan, dan perdagangan medis. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 1977 dan mulai melakukan IPO (Initial Public Offering) atau penawaran umum perdana sahamnya pada tanggal 16 Oktober 2001. Untuk keuangan PYFA, jika dilihat dari rasio keuangannya, memiliki DER (Debt to Equity Ratio) atau rasio untuk mengukur antara hutang yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh ekuitas perusahaan. PYFA memiliki DER sebesar 2,30 kali dan ROE (Return on Equity) atau rasio untuk melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh modal dalam menghasilkan laba. PYFA memiliki ROE sebesar 6,5%. Untuk total aset hingga akhir Juni sebesar 573.243.590 rupiah, atau total kewajiban sebesar 403.350.352.783 rupiah, sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 16.981.140.652 rupiah. Dengan pendapatan aset dan hutang yang dimiliki, PYFA menghasilkan harga wajar 520 dan harga saham 1.120 per lembar, sehingga MOS atau Margin of Safety yang dihasilkan sebesar 51%. Jika dilihat dari MOS atau Margin of Safety, perusahaan PYFA memiliki MOS lebih dari 30%, sehingga perusahaan ini layak untuk diinvestasikan karena memiliki MOS yang cukup baik. Saya Nirmala Parwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kalbe Pharma, berdiri sejak tahun 1966 pada tanggal 10 September dengan berkodekan saham KLBF. PT Kalbe Pharma Tbk. Pada tahun 1971, Kalbe Pharma berdiri membangun raksasa farmasi di Pulau Mas, Jakarta Timur. Produk pertama yaitu pada tahun 1985, produknya yaitu Bintang 7, kemudian ada komiks dan minuman berenergi seperti Extra Joss, juga merupakan produk dari Kalbe Pharma. Kalbe Pharma menawarkan 10 juta saham dengan nilai saham perdana Rp7.800. Kalbe Pharma menghasilkan berbagai macam obat-obatan atau produk kesehatan. Kapitalisasi Kalbe Pharma mencapai 78 juta rupiah pada tahun 2018 lalu.
日の光が少しずつ空気を Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemikalien Handel Chem Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintahan Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi VNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik PT Kimia Farma Persero Tbk. Produk yang dihasilkan Kimia Farma yaitu berupa kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain. Kimia Farma juga memiliki sebaran wilayah kerja di berbagai daerah di Indonesia. Untuk keuangan Kimia Farma terbilang sangat baik, terutama jika dilihat dari rasio keuangan debt to equity ratio atau rasio untuk mengukur antara hutang yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh ekuitas perusahaan. Kimia Farma memiliki DER sebesar 147,30%. Dan return on equity atau rasio untuk melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh modal dalam menghasilkan laba. Kimia Farma memiliki ROE sebesar 1,00%. Untuk total aset hingga akhir Juni 2021 sebesar 17,78 atau total kewajiban sebesar 10.339.644.000 dan memiliki laba bersih sebesar 26.941.800.000 rupiah. Dengan pendapatan aset dan hutang yang dimiliki, Kimia Farma menghasilkan harga wajar sebesar 26,66 dan harga saham sebesar 2,370, sehingga margin of safety yang dihasilkan sebesar 91,2%. Jadi jika dilihat dari MOS perusahaan, Kimia Farma memiliki MOS lebih dari 30%, sehingga perusahaan Kimia Farma layak diinvestasikan karena memiliki MOS yang cukup baik. Berdasarkan valuasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 4 perusahaan di atas memiliki MOS yang cukup baik. Namun, bisa dibandingkan dari keempat perusahaan tersebut, bahwa perusahaan dengan kode saham SIDO memiliki MOS sebesar 46%, memiliki MOS terkecil dan MOS terbesar yaitu perusahaan dengan kode saham KF yaitu sebesar 91,1%. Mungkin cukup sekian pemaparan video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam